nempel ya, sikutnya nempel ke dada sebelah kiri. Baru dipasang dari rilis yang pertama, 1, 2, 3. Nah, kalau yang 3 kalian cukup seperti ini. Jempolnya tarik dari bawah ya, dari bawah. Tarik ke belakang ketiak atau ke bawah ketiak kalian. Tuh, ya. Tariknya ke sini, bukan ke depan, tapi ke belakang. Terakhir yang keempat, pasang buckle dada. Semuanya pastikan pas di badan kalian supaya pada saat diving, pada saat menyelam kalian nggak apa ya, supaya nyaman lah. Oke? Kemudian cara isi, lanjut ya. Ini udah dipasang, sekarang cara ngisi. Nanti kalau aku bilang cara ngisi udara, kalau ngisi udara adalah dengan cara, ada 2 cara ngisi udara. Yang pertama dengan tombol apa? Tombol apa? Pakai tombol apa? Pakai tangan apa? Jari apa? Jempol ya. Kalau aku bilang inflate berarti tekan. Ya. Terus kalau kita secara manual dengan cara apa? Ada 2 cara nih. Kalau manual dengan cara seperti ini ya. Dengan cara kita meniup udara ke dalam lubang power inflator. Caranya seperti apa? Tekan, tiup, lepas. 1, 2, 3 kali. Nah, ini biasanya dilakukan pada saat kita kehabisan udara di tangkinya. Kita melakukan up, kita naik ke permukaan, kita langsung menyelamatkan supaya kita selamat, tetap ngambang, kita lakukan seperti ini. Tapi usahakan teman-teman jangan ada di kondisi seperti itu, ya. Ini cuma sekedar memberitahu dan memberikan pengajaran buat teman-teman agar tidak terjadi seperti itu ya. Jangan sampai ada di posisi seperti itu. Terus kedua, berikutnya cara buang. Cara buang ada 3 teman-teman. Cara buang ya. Cara buang udara ada 3. Yang pertama kita tekan tombol apa? Deflate. Yang apa? Telunjuk ya. Kalau aku bilang begini, berarti kalau bilang terus-terusan seperti ini berarti deflate sampai habis. Ya, hand signalnya seperti ini. Deflate sampai habis. Tapi kalau cuma sedikit, segini, pencet aja sedikit, ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua dengan cara, oh ya, sorry. Kalau pada saat nanti mau turun, usahakan badan kalian tegak lurus ya. Tegak lurus, jangan tengkurap. Jangan celentang. Kenapa? Terus angkat power inflatornya, tinggikan. Lengannya seperti ini, buat seperti ini. Kenapa? Pada saat kita di air, ya, kita akan mengempesin udara yang ada di dalam sini, di dalam BCD. Dia tidak akan keluar kalau kalian mencetnya seperti ini. Ya. Karena sifatnya udara saat di air, dia akan mencari daerah yang lebih tinggi untuk keluar. Kalau teman-teman mencetnya seperti ini di air, kalau mau ngempesin dia nggak akan kempes. Tapi angkat. Oke, angkat seperti ini ya. Oke. Atau yang kedua, tarik down valve yang di sini. Yang atas. Tarik aja, pasti kempes. Terus ada yang terakhir, yang ketiga, karena posisinya di bawah. Nih, aku mau nanya nih, logikanya buat teman-teman paham nggak sampai sini? Karena posisinya ada di bawah dan udara akan mencari daerah yang lebih tinggi, kita harus seperti apa posisi badannya untuk supaya udara bisa keluar. Ini kondisinya kita ada di dalam air ya, di dalam air. Harus nungging. Betul, kita harus nungging. Harus nungging seperti ini supaya lebih tinggi udara, baru kita tarik. Paham ya? Paham ya teman-teman ya? Oke, lanjut biar cepet ya. Tadi kan cara pasang, sekarang cara bongkar. Nah, kalau cara bongkar kebalikannya dari cara pasang. Kalau bongkar dari 4, dari dada buka 4, 3, dorong. Ini dorong aja, pegang seperti ini. Ya, pegang seperti ini, dorong ke atas. Oke, dorong ke atas. Itu yang ketiga. Yang kedua, buka bakal perutnya. Yang ke-1, buka rilis perutnya. Keluar tangan kiri. Tadi kalau masuk tangan kanan ya, keluar tangan kiri. Oke, pasang. Nah, selesai. Oke, ya, paham ya? Nah, sekarang cara install ke tangki. Oke, cara install ke tangki, kita posisinya badannya kita harus berada di belakang tangki, sejajar. Jangan kondisi tangkinya seperti ini, apalagi seperti ini atau seperti ini, jangan. Yang disarankan, yang direkomendasikan, yang betul, kita berdiri sejajar di belakang tangki, lurus, ya, lurus. Ini sebelah kanan, selalu ada sebelah kanan. Nah, kita mau pasang di sininya, boleh kita pegang seperti ini. Saya contohin dari samping ya, Oke, step pertama seperti ini. Step pertama kita pasang buka, ya, ini bagian belakang ya, bagian belakang. Masukkan rilis tangkinya.
Kemudian tali yang kecil atau safety tanknya turunin. Nah, ini kan masih miring ke kiri, lurusin. Sejajar. Tuh sejajar ya, sejajar. Harus lurus sama mulut tangkinya. Valve-nya. Jangan miring ke kanan atau ke kiri. Kalau sudah lurus, atur ketinggiannya. BCD, leher BCD sama valve-nya 3 jari. Ngukurnya 3 jari. Seperti ini. 3 jari ya, 3 jari ya teman-teman ya. Segini ya. Kenapa harus 3 jari? Enggak 5 jari, enggak 10 jari. Tahu nggak alasannya? Ada yang tahu nggak alasannya? Keseimbangan. Nggak tahu. Oke. Kalau kita kenapa harus ngukur 3 jari? Karena pada saat install regulator, ya, kan ada kepala regulatornya di sini, supaya nggak kejedot kepala bagian belakang kalian pada saat kalian ngedongak. Kalau terlalu turun, pasti kalian kejedot pada saat kalian ngedongak kepala bagian belakang kalian. Oke? Itu sakit. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita kencengin. Cara ngencenginnya boleh seperti ini kalau cari gampangnya. Jepit pakai kedua paha, tangan kiri pegang BCD sambil ditahan supaya nggak lari lagi. Tangan kanan fungsinya tangan kanan kita fungsinya ngelok atau ngencengin. Tangan kiri nahan. Jadi semua tangan punya tugasnya masing-masing. Oke? Paham? Kalau sudah baru diangkat. Kenceng atau tidak. Kalau misalkan nggak kenceng berarti dia harus kencengin dulu. Oke, paham ya? Paham ya? Oke, lanjut. Sekarang, ini ada yang tahu nggak namanya apa? Hah? Oktopus yang kuning. Kalau satu set ini namanya regulator. Regulator set ini, satu set ini namanya regulator. Nah, di regulator ini harus ada teman-teman yang harus diketahui dan pahami. Yang pertama bagian-bagiannya ya. Dari yang paling pertama, ini kita sebut namanya valve. First state, sorry. Namanya first state. First state ya. Ini first state. Fungsinya first state dia adalah dia akan menerima udara bertekanan tinggi pada saat dibuka. Ya. Dia akan menerima udara bertekanan tinggi dan akan distandarkan. Yang akan dialirkan ke seluruh selang-selang regulator yang ada. Jadi pada saat kita hirup, jadi bukan udara bertekanan tinggi lagi. Jadi udaranya sudah normal. Kita nyaman, bisa menghirup dengan nyaman. Ya, itu udah langsung enggak. Karena sudah diredam di sini, di first state. Oke? First state fungsinya seperti itu. Kemudian ini namanya second state. Ada 2. Di second state ini ada 2. Yang pertama yang pendek, yang hitam namanya primary. Ini primary ya, jangan salah nih, ini primary. Atau selang utama yang kita gunakan untuk bernafas. Primary selang utama yang kita gunakan untuk bernafas. Kedua, ini namanya apa tadi? Oke, octopus atau nama ilmiahnya alternate air source ya. Kita sebut namanya octopus. Fungsinya apa? Fungsinya sama. Dia juga bisa menggantikan selang utama kita kalau primary kita ini rusak atau trouble. Ya, kita bisa ganti selang utamanya menggunakan octopus. Tapi kalau misalkan ada body kita, teman kita yang kehabisan udara, kita bisa berbagi udara dengan cara share air. Pelajarannya ada nanti di kursus scuba diving, ya. Di sini belum diajarin share air belum. Nanti lanjut next kalau kalian ngambil kursus. Oke, sekarang geser ke sebelah kiri. Geser sebelah kiri. Ini yang pendek namanya low pressure. Low pressure yang akan dipasang ke power inflator di sini. Oke. Power inflator. Dan yang ini yang panjang, ini namanya SPG. SPG. Ada yang tahu nggak SPG? Singkatannya adalah submersible pressure gauge atau selang informasi kita untuk melihat berapa sih kedalaman kita, berapa sih sisa udara yang kita gunakan saat ini.